Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqdahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat, Bapak serta Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Al-Murtadha yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus DKM Masjid kita, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dzulqarnain, beserta para asatidz, imam kita Akhinal Karim Ustadz Muhammad Juwadi As-Siddiqi, guru kita Bapak Ki Haji Muallim Ahmad Yunus Al-Maliki, para hujjaj, para asatidz, para guru, para pengurus semuanya yang mungkin Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir untuk para tokoh semuanya, jamaah sekalian yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah dan cukup berkah ini, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sehat, panjang umur, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama ibadah yang istimewa yaitu sholat berjamaah. Karena tidak setiap orang diberikan kesempatan, kemampuan, kadang-kadang terjangkit dengan penyakit malas sehingga berat banget untuk ke masjid, untuk ke musola, untuk melaksanakan sholat jamaah. Tetapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetap semangat dan istiqomah untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dilanjutkan dengan taklim. Semoga kehadiran kita di masjid ini senantiasa menjadi wasilah hidup kita semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya selamat, bahagia, sejahtera dunia serta akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki kajian pagi hari ini, kita masih seputar membahas tentang ibadah yang bersifat sosial, yaitu zakat. Manakala kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada hak orang lain, dan usahanya manusia itu di dalam mengarungi penghasilan dunia ini memang berbeda-beda. Namun terlebih dahulu marilah kita hadiah Fatihah yang pertama untuk para pengarang kitab yang sudah berjasa untuk kita semuanya, sehingga kita mengetahui lebih mudah ilmu-ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Zain ibni Ibrahim bin Zain bin Smith, wa ila hadrati Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, wa ila hadrati musannifi kitab At-Taqrib wa Fathul Qarib Abi Suja'i, nafa'allahu bi ulumihim wa bi karamatihim bidaroni amin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu, melihat kondisi semakin kesini saudara-saudara kita di negara tetangga kita, terutama negara Islam Palestina, makin banyak korban-korban umat Islam atas orang-orang yang zalim. Kalau kita melihat media sosial dengan berbagai macam kiriman video-video itu, rasanya kita harus memiliki prihatin sebagai saudara sesama muslim. Setidaknya walaupun kita belum bisa membantu secara material, tetapi minimal doa, betul doa untuk mereka-mereka, semoga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mereka yang masih sehat, masih hidup, disemangatkan tetap untuk beribadah. Dan juga kita berdoa orang-orang yang selalu menzalimi para penjajah-penjajah tersebut, dibukakan hatinya, dihaluskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka juga sadar, punya rasa kasih sayang untuk menghentikan kezalimannya. Dan tidak lupa, kalau tidak salah pagi hari ini atau siang hari ini negara kita juga punya hajat, yaitu akan meresmikan pelantikan presiden dan wakil presiden kita yang terpilih pada pemilu kemarin. Kita hanya sebagai rakyat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemimpin kita, baik dari presiden, wakil presiden, dan orang-orang yang dipilih oleh beliau untuk menjadi pembantu-pembantunya untuk berkhidmat di negara ini, Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk, dan juga bimbingan kepada beliau-beliau agar bisa mengemban amanatnya dengan jujur, dengan baik, berpihak kepada rakyat, sehingga bangsa Indonesia senantiasa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila jamil hajat syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa-doa kita diwasilati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para ulama senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa macam zakat Bapak Ibu. Yang pertama ada zakat peternakan, sudah lewat ya. Ada membahas zakatnya onta, zakatnya sapi, zakatnya kambing. Ya, bagi mereka yang punya usaha itu dan mencapai nisab terkena zakat. Yang kedua membahas tentang bagi mereka-mereka yang punya harta berupa emas, ya, yang sudah mencapai nisabnya itu juga terkena zakat. Dan kemarin juga sudah membahas tentang zakat bisnis atau zakat perdagangan. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macamnya zakat yang keempat dan yang kelima. Kalau waktunya cukup kita tuntaskan, kalau tidak cukup ya mungkin selebihnya pada pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenapa persoalan zakat itu penting? Allah pun di dalam Al-Quranul Karim berfirman Bapak Ibu, aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau kita sudah mengerjakan sholat, artinya kita melaksanakan ibadah secara vertikal, hubungan kita dengan Allah, maka jangan lupa Allah memberikan rezeki, Allah memberikan nikmat kepada kita berupa harta. Ya, kanan kiri kita ada orang miskin, kanan kiri kita ada orang fakir, anak yatim, orang duafa, mereka yang harus disantuni, harus diberikan bantuan. Dan Allah sangat cinta, Allah sangat sayang kepada orang yang berperan untuk melaksanakan apa yang dimaui oleh Allah, yaitu memiliki kasih sayang kepada sesama Bapak Ibu. Kalau tidak salah dulu saya pernah cerita singkat begini Bapak Ibu. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang suami istri Bu, miskin. Ya, suami istri ini miskin Bapak Ibu. Mungkin kalau kita masih mending lah, semiskin-miskinnya kita ini masih punya sepeda motor, masih bisa makan sehari 3 kali, kita masih punya baju, ya, gonta ganti banyak di lemari. Ini suami istri ini miskinnya ini sarung aja, ya, gantian Bapak Ibu. Suaminya jamaah pakai sarung, istrinya nunggu di rumah, suaminya pulang baru gantian pakaian. Nah, saya mengangkat cerita ini sebagai bentuk bahwa yang namanya sedekah itu memang betul-betul dahsyat Bapak Ibu kalau kita mau mengamalkan dengan baik. Suami istri ini bilang Bapak Ibu pada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, kami ini miskin ya Nabi Musa, tolong doakan kami biar kami ini jadi orang kaya begitu. Hanya Nabi Musa manggut-manggut dan lapor sama Allah, ya Allah, ada umatku, dia itu miskin, dia itu fakir, pengen didoain sama aku agar engkau memberikan kekayaan kepada mereka. Kata Allah begini, wahai Nabi Musa, andaikan orang ini aku beri kekayaan, maka orang ini usianya tidak panjang, usianya itu pendek, paling 1-2 tahun mereka meninggal dunia. Oh begitu ya Allah, ya. Nah, hari kemudiannya ini suami istri minta lagi agar didoain, ya, dia jadi orang kaya Bapak Ibu. Akhirnya Nabi Musa, namanya dia Nabi, ya, punya kasih sayang kepada umatnya. Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah, ya, ini umatku yang miskin, yang minta didoain jadi orang kaya, engkau kasih biar dia itu kaya begitu. Akhirnya Allah ngasih Bapak Ibu,
dia itu jadi orang kaya. Nah, Nabi Musa ngamati aja. Setelah jadi orang kaya ini, betul nggak 2 tahun kemudian dia itu meninggal dunia, mati gitu Bapak Ibu. Umurnya dicabut sama Allah. Akhirnya setelah ini orang dikabul oleh Allah, ya doanya Nabi Musa dikabul, orang ini mulai naik ekonominya Bapak Ibu. Beternak kambing, kambingnya tambah banyak. Berusaha ya tambah makmur, makin kaya. Tapi ibu, bapak, istri daripada suami ini bilang, Pak, mumpung kita masih dikasih rezeki, dikasih harta, dikasih amanat harta banyak sama Allah, yuk kita gunakan harta ini, jangan kita sia-siakan. Tiap hari kita ngasih makan sama orang fakir, orang miskin, sebanyak-banyaknya. Artinya tanda bersyukur itu suami istri setelah didoain Nabi Musa jadi orang kaya Bapak Ibu. Nah, tiap hari ngasih makan, sedekah, hartanya dikeluarkan banyak untuk masyarakat. Akhirnya Bapak Ibu, dengan berkah, dengan fadilah orang sedekah ini, as-sodaqatu tatfaul bala. Sodaqah itu bisa menghentikan, bisa menjadi tameng daripada bilahi. Dan sodaqah juga bisa menyebabkan panjang umur Bapak Ibu. Sodaqah bisa menyebabkan orang itu diampuni dosa-dosanya. Ini orang Bapak Ibu suami istri yang tadinya takdirnya cuma 2 tahun setelah kaya, Allah cabut nyawanya, ternyata enggak, masih terus umurnya panjang Bapak Ibu. Lantas Nabi Musa tanya Pak sama Allah, ya Allah, kata engkau ketika orang ini jadi orang kaya, 2 tahun kemudian engkau cabut nyawanya. Ternyata enggak. Kenapa ya Allah? Begini Nabi Musa, saya itu malu kepada orang itu. Harusnya saya yang ngasih makan, tapi kok dia yang ngasih makan. Saya malu kepada orang-orang yang rajin sedekah. Artinya dia mengambil peran fungsi daripada saya, ya. Dia sangat sayang, dia perhatian kepada orang lain, ya, untuk memberikan sedekah, makanan dan sebagainya. Nah, karena dia rajin sedekah, maka saya kasih umur yang panjang. Itulah Bapak Ibu. Jadi bahwasanya kalau kita diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, berapapun jumlahnya, manakala kita rajin sedekah, bisa menjadi asbab kita ini diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin sedekah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang bersyukur, jangankan jadi orang kaya, orang miskin pun atau orang biasa pun, kalau kita punya rezeki, ya entah itu duit entah makanan, jangan bakhil. Insya Allah semakin kita banyak memberi kepada orang, Allah akan melipat gandakan rezeki kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak, itu sebagai pembuka saja, sebagai motivasi dalam persoalan zakat, sedekah, infak. Mari kita terusin kajian pada pagi hari ini. Kita akan membahas yang namanya makdin, rikas, zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, apa itu yang namanya makdin ibu bapak? Zakatul makdin. Al-makdinu wa ma yustakhroju minal ardi bimu'alajatin minal makan alladhi khalaqahu Allahu fihi biwasitatil alati wa ma'iddatil hafri. Jadi yang namanya makdin, harta yang dikeluarkan, harta yang digali dari bumi ibu bapak, ya, dari bumi, di mana harta tersebut memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan alat, sehingga ketika digali maka di situ banyak sekali yang namanya macam-macam barang yang digali, atau kita kenal dengan yang namanya barang tambang. Ya, jadi al-ma'din itu adalah barang tambang ibu bapak. Barang tambang ini
sebenarnya jumlahnya banyak. Di antaranya ada emas, ada perak, ada permata, ada besi, ada timah, ada tembaga, dan macam-macam, ya. Dan Indonesia ini buminya kaya dengan barang-barang tambang, Ibu Bapak, ya. Terutama di Pulau Kalimantan yang kemarin sekarang sedang rame, ya, penambangan itu, ya. Cuman kalau itu adalah proyek pemerintah. Nah, kalau bicara zakat ini, kita masuk kepada ketika tambang itu digali oleh individu atau pribadi seseorang, begitu Bapak Ibu. Jadi itu ya Ibu Bapak, pengertian ma'din ini termasuk salah satu harta yang terkena zakat adalah barang tambang. Cuman di antara sekian barang tambang itu apakah semua terkena zakat ketika sudah mencapai nisab? Tidak Ibu Bapak. Tadi kan ada emas, ada perak, kemudian ada besi, aluminium, ada yang namanya permata, ada timah, ada tembaga, dan macam-macam. Nah, jenis-jenisnya seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita masuk pada aturan-aturan syariatnya. Jadi yang namanya barang tambang ini terkena zakat itu apa saja syaratnya? Syurutu wujubi zakatil ma'dini isnani. Adapun syarat-syarat wajib zakatnya ma'din atau barang tambang itu ada dua Bapak Ibu. Al-awwalu ayyakuna dhahaban au fiddotan. Dibacanya dhahaban au fiddotan. Dia itu jadi khobarnya yakunu. Karena yakunu kaunan. Jadi kalau anak santri ya pada belajar ilmu nahwu shorof ini, lafaz yakunu adalah lafaz yang sekaligus menjadi amil yang tugasnya merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Begitu Pak Kiai, ya. Ayyakuna dhahaban au fiddotan. Begitu. Yang pertama Bapak Ibu, barang tambang yang terkena zakat ini tidak semuanya jenis-jenis barang tambang, tapi tertentu. Hanya zahab wal fiddo. Zahab itu artinya emas, fiddo itu perak Ibu Bapak. Ya. Jadi besi enggak kena zakat. Kemudian perak enggak kena, permata, tembaga itu enggak kena zakat. Ketika kita menggali atau menemukan di dalam itu ada barang-barang tambang itu Bapak Ibu. Tapi kalau bisnis besi beda lagi. Itu zakatnya zakat tijarah. Ya, kalau ini yang dimaksud ada orang menggali tanahnya, kemudian dia menemukan entah itu emas, entah itu perak. Nah, ketika dia menemukan itu Bapak Ibu, maka ada zakatnya. Jadi jangan dimiliki diri sendiri. Ada sebagian hak orang lain ya yang harus dikeluarkan. Maka kemudian keterangannya dilanjut Ibu Bapak, fala zakata fi ghairihima minal ma'dani. Maka tidak ada zakat sama sekali selain daripada dhahab wal fiddo. Selain emas dan perak itu tidak terkena zakat. Contohnya kalbat ruwil. Ini ada yang memaknani minyak tanah, minyak bumi. Dan ada yang memaknani logam selain emas dan perak. Itu tidak kena zakat. Wan nuhasi, nuhasi tembaga. Jadi ketika kita menggali tanah menemukan tembaga, itu gak ada zakatnya. Ketika kita menggali tanah kemudian kita mendapatkan minyak tanah, gak ada zakatnya Bapak Ibu. Itu syarat yang pertama. Jadi syaratnya itu harus berupa emas atau perak. Karena benda itu kan benda yang semakin tambah waktu, semakin tambah hari, bukannya harganya turun, tapi harganya naik. Maka di negara selain Indonesia itu yang namanya emas dijadikan bahan sebagai mata uang Bapak Ibu. Karena benda tersebut tidak turun harganya, selalu naik. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, ayyakuna nisoban. Ketika jumlahnya itu sudah mencapai 1 nisob. Kalau umpamanya kita gali tanah ternyata dapatnya sedikit, ya nggak ada wajib nisab. Fala zakata fima dunan nisab, maka tidak ada kewajiban zakat bagi barang tambang yang memang jumlahnya itu kurang dari 1 nisab Bapak Ibu.
Nah, nisabnya itu berapa? Nisab itu kan batas minimal ya kita harus mengeluarkan zakat. Oh, barang tambangnya ada sekian, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan. Nisabuhu, nisabnya barang tambang al-ma'din adalah nisabuz zahabi wal fiddati. Adalah seperti nisabnya emas dan perak. Dan ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Bapak Ibu. Jadi bicara tentang barang-barang tambang itu para ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang ditampilkan kitab yang saya tulis ini adalah pendapat yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah, bahwa walaupun jenisnya barang tambang itu banyak, tapi yang cuman wajib dizakati ketika mencapai nisab, Bapak Ibu, itu hanya dhahab wal fiddah, yaitu emas dan perak, ya. Jadi ngomong-ngomong, ibu bapak ini masih inget gak nisabnya emas, gitu ya? Kalau anak sekolah itu dievaluasi, Bapak Ibu ya, itu berapa? 77 gram, itu ya. Ini nisab daripada barang tambang yang berupa emas, ya, sama dengan zakatnya emas. Kalau yang memang zakatnya perak, ya perak, artinya jumlahnya itu sama. Saya ingatkan kembali, jadi zakatnya barang tambang yang berupa emas, ibu bapak gali tanah di sekitar rumah atau di pekarangannya gitu, ternyata menemukan emas atau perak, Bapak Ibu. Lah begitu ditimbang, ternyata bobotnya itu sesuai dengan kewajiban kita ini mengeluarkan zakat emas atau mungkin perak. Jadi kalau zakatnya emas itu 77 ya, 0,58 gram. Jadi kalau diuangkan, andekan 1 gram emasnya itu 1 juta, itu kurang lebih 80 juta andekan itu dijual, Bapak Ibu ya. Itu zakat daripada barang tambang yang berupa emas, Bapak Ibu. Itu nisabnya. Tapi kalau untuk benda-benda lain selain daripada emas dan perak, itu tidak ada zakat. Kemudian syarat lain apa selain daripada nisab, ibu bapak? Tentunya karena zakat merupakan ibadah, maka selama orang itu juga agamanya Islam. Kalau yang gali, yang punya, yang menemukan itu bukan orang Islam, ya otomatis dia tidak wajib. Ini wajibnya adalah bagi orang yang Islam, yang merdeka, bukan budak, ya. Kemudian mencapai nisab. Berapa zakatnya? Al wajibu fihi rubu'ul usri kadzahabi wal fiddah. Jadi zakat daripada barang tambang ini, Bapak Ibu ya, ini rubul usur. Jadi 2,5%. Jadi barang yang disakati dibagi 10 dibagi 4. Jadi rubul usur, 1/4 dari 1/10 barang yang kita temukan, ya 2,5%. Jadi di sini saya menampilkan sebuah contoh, cuman nggak dimasukkan dalam slide ya. Umpamanya ada orang menemukan emas, Bapak Ibu ya. Ini anggap saja sesuai dengan jumlah di sini. Orang menggali tanah menemukan emas jumlahnya 120 gram. Maka berapa yang harus dizakati? Jadi 120 ketika dibagi 10 itu kan 12 ya Bapak Ibu ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi zakatnya ketika kita menemukan emas ya sejumlah 120 gram, Ibu Bapak, maka yang wajib dikeluarkan adalah 3 gram emas. Sama seperti kita zakat
menyimpan emas atau perak. Itu contoh emas. Ulangi lagi, kalau kita menemukan emas di dalam tanah, kita gali gitu Bapak Ibu, ada 120 gram gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka wajib kita keluarkan zakatnya berapa? 3 gram. 120 juta dikeluarkan 3 juta Bapak Ibu. Jelas ya? Nah, itu apa namanya zakatnya. Karena nisabnya itu 2,5%. Pembagiannya, barang yang disakati dibagi 10, setelah dibagi 10 dibagi 4, rubul usur Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau contoh perak Bapak Ibu, ada orang menemukan perak itu sejumlah 600 gram umpamanya. Ya, karena zakatnya perak ini nisabnya adalah 200 dirham atau 2,5% dari yang ada. Ya, nisabnya 200 gram, tapi dibagi dengan 2,5%. Contoh, ada orang menemukan perak sejumlah 600 gram. Maka kemudian ketika diambil 2,5%, ya, ini cara pengaliannya 600 gram dibagi dengan 40, ya, ini hasilnya 15 gram Ibu Bapak. Maka menemukan 600 gram perak, ya, ini zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 15 gram perak. Nah, kalau soal harga itu biasanya kondisional sesuai dengan yang ada di kondisi negara masing-masing. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya zakat makdin atau zakat barang tambang. Nah, terus bagaimana kalau yang menggali itu pemerintah? Beda lagi Bapak Ibu. Kalau pemerintah itu kan proyek pemerintah ini adalah milik negara. Dan negara itu ketika punya penghasilan itu diperuntukkan untuk masyarakat. Berarti negara itu tidak akan mengeluarkan zakat. Justru penghasilan daripada barang tambang itu kemudian masuk sebagai penghasilan negara yang kemudian akan digunakan kepada kemaslahatan daripada masyarakat. Beda dengan orang yang mengambil proyeknya Ibu Bapak, ya. Yang mengambil proyek itu kan orang bisnis. Nah, nanti zakatnya itu zakat di mana dia itu punya jasa sebagaimana orang dagang. Orang dagang juga sama, 2,5% ketika dia punya usaha sebagai kontraktor, sebagai pengambil proyek daripada negara. Itu berarti bukan zakat semata-mata karena dia menemukan, ya, menggali daripada emas atau perak yang ada di dalam bumi ini, ya. Nah, itu larinya kepada zakat daripada tijarah. Nah, kalau ini yang dimaksud orang menemukan, ya, dia menggali, ditemukan bahwa di tanahnya dia itu ada emas dan perak. Nah, maka secara pribadi dia harus mengeluarkan zakatnya. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini inti-inti daripada zakat al-ma'din. Ada membaca al-ma'dan. Ada 2 sigot Bapak Ibu. Boleh dalnya dibaca kasroh, boleh dibaca fathah. Al-ma'dan, al-ma'din, seperti itu. Hadirin, selanjutnya kita masuk pada zakatul rikas. Apa bedanya rikas dengan ma'din Ibu Bapak? Kalau rikas definisinya begini. Kalau tadi kan setiap benda yang digali dari bumi namanya barang tambang, kemudian bermacam-macam barangnya, tetapi tetap kembali yang ada wajib zakatnya adalah emas atau perak. Nah, kalau rikas itu begini Bapak Ibu. Kalau tadi memang sengaja menggali dan memang ada unsur kesengajaan. Kalau yang namanya rikas ini, kalau kita bahasakan mungkin kita sering nemu bahasa yang namanya barang temuan atau yang lebih tepatnya adalah harta karun Bapak Ibu. Harta karun, harta peninggalan orang dulu, ya. Makanya kita definisikan begini kata ulama.
Warikazu huwa, rikas adalah dafinul jahiliyati, pendeman atau peninggalan orang-orang jahiliyah ibu bapak. Minad dahabi wal fiddah, baik berupa emas atau perak. Ingat-ingat bapak ibu, yang namanya rikas itu adalah barang temuan peninggalan orang-orang jahiliyah. Bagaimana kita menggambarkan jahiliyah ibu bapak? Apakah di Indonesia ini pernah mengalami jahiliyah? Pernah. Pada saat Islam belum masuk ke Indonesia, zaman-zaman kerajaan, ini dengan catatan memang Islam belum masuk ke Indonesia ibu bapak. Maka zaman sebelum Islam masuk, ya namanya jahiliyah. Kayak di Mekah pada saat Rasulullah belum dilahirkan, itu kan penduduk Mekah saat itu adalah orang yang belum kenal dengan Islam. Makanya namanya zaman jahiliyah ibu bapak. Kenapa ini perlu kita paham untuk membedakan mana rikas, harta karun, mana itu temuan gitu bapak ibu. Kalau temuan namanya lukoto. Lukoto itu barang temuan, hukumnya nanti berbeda. Nah, kalau rikas itu adalah tadi, jadi barang peninggalan orang-orang di zaman di mana Islam belum masuk, maka namanya rikas. Nah, kita masuk syaratnya biar lebih jelas lagi, terperinci. Surutu wujubi zakati rikazi arbaatun, syarat-syarat wajibnya zakat harta karun, harta peninggalan orang jahiliyah, ya, itu ada 4 bapak ibu. Al awalu ayyakuna dahaban au fiddatan. Yang pertama yaitu berupa emas atau perak. Kalau harta karunnya bukan berupa emas atau perak, yang ditemukan ternyata tongkat gitu ya, tongkat tapi kayu atau besi, nggak ada wajib zakat. Atau yang ditemukan itu bendanya itu bukan emas atau perak tapi batu, ya, yang mungkin dianggap berharga, ya sama, nggak ada zakatnya bapak ibu. Jadi yang pertama memang harus berupa zakat atau emas yang dikenakan zakat nanti. Yang kedua ibu bapak, ayyakuna min dafinil jahiliyati, kondisi atau keberadaan barang temuan tersebut atau harta karun tersebut, ya, itu adalah peninggalan daripada orang-orang jahiliyah atau barang yang memang dipendam di dalam perut bumi di mana saat itu Islam belum masuk ke daerah tersebut atau ke negara tersebut. Terus bagaimana ibu bapak untuk mengetahui bahwa benda yang menjadi tinggalan orang-orang masa lalu itu adalah sebagai rikas atau harta karun gitu bapak ibu? Ini ada keterangannya. Wa yu'rafu dzalika bi alamatin. Untuk mengetahui benda-benda itu adalah harta karun, harta tinggalan orang-orang pra-Islam, itu ada tanda-tanda. Contohnya kasmi, bisa dibaca malikin atau kasmi milkin. Harta yang ditinggalkan ibu bapak, emasnya atau peraknya, itu ada ukiran nama kerajaan pada zaman itu atau nama pemiliknya. Ya, pemiliknya siapa? Kan ada ilmu yang membahas tentang artefak-artefak untuk mengetahui benda-benda tinggalan bahwa oh, ini benda ini sudah wujud ya sebelum Islam masuk ke Indonesia atau sebelum Islam masuk ke negara ini. Tahunnya itu bisa dikaji bapak ibu. Itu namanya ilmu arkeologi. Jadi ilmu arkeologi bagian ilmu sejarah, ilmu yang digunakan untuk mengkaji, mengetahui benda-benda ini karakternya seperti apa, ya, ada pada zaman tahun berapa. Maka yang tahu adalah arkeolog, orang ahli arkeologi. Tapi kalau ilmu yang membahas tentang pengetahuan bahwa naskah atau manuskrip tulisan ulama ini di abad keberapa, zaman berapa, itu namanya ilmu filologi bapak ibu, ya. Jadi kalau mau tahu oh ini manuskrip itu bukan kitab cetakan bapak ibu. Kalau kitab-kitab kuning yang biasa kita kaji itu bukan manuskrip karena sudah hasil cetakan mesin. Kalau yang namanya naskah manuskrip
itu adalah tuliskan naskah asli yang ditulis oleh seorang ulama intelektual, apakah menggunakan pulpennya dia atau mesin ketik saat itu, yang penting asli. Itu namanya manuskrip. Nah, ilmunya namanya filologi. Itu juga kajian sejarah, Bapak Ibu. Nah, kita kembali kajian fikih. Untuk mengetahui bahwa emas atau perak ini betul-betul peninggalan zaman pra-Islam, maka mungkin ada nama. Oh, ini namanya raja ini, ya, pemiliknya tokoh ini. Dikaji, oh ini hidup di abad berapa? Wah, ternyata Islam belum masuk. Oh, berarti ini rikaz. Ini berarti harta karun, Bapak Ibu. Ya. Lanjut Ibu Bapak. Audaulati jahiliyatin, atau di situ ada nama kerajaannya, pemerintahan apa, kerajaan apa, itu ada tulisannya. Wa amma idza kana min dafinil Islam au juhila haluhu fa hukmuhu hukmal luqatati. Bapak Ibu, andaikan barang temuan tersebut, harta karun tadi, ternyata setelah dikaji hartanya itu sudah masuk zaman keislaman, Islam sudah masuk nih, kayak di Indonesia ini kurang lebih, kalau gerakan ulama-ulama dari Timur Tengah yang populer dengan Wali Songo itu abad ke-14, abad 15, itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Tapi sebelumnya abad ke-7 itu ada yang meriwayatkan ada tokoh Islam dari Arab di zaman sahabat itu masuk ke pesisir Indonesia, itu sudah ada, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Indonesia ini kemasukan Islam sudah lama, Bapak Ibu. Ya, kalau gerakan besar-besaran ya di abad 14 itu 1400 Masehi. Tapi kalau gerakan Islam yang hanya dakwah kecil-kecilan di pesisir-pesisir pantai, itu abad 7 itu sudah masuk. Artinya pengenalan Islam sudah ada di daerah Indonesia, mungkin di pesisir Aceh, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika emas atau peraknya tersebut, Ibu Bapak, ditemukan, oh ternyata ada tulisan kerajaan Islam pada saat itu, atau nama tokoh Muslim yang ada di zaman itu, berarti bendanya bukan namanya benda rikas, Bapak Ibu. Kalau rikas, harta karun, ditemukan ketika benda itu ada di situ sejak Islam belum masuk. Tapi kalau Islam sudah masuk, bukan namanya rikas, tapi namanya lukoto. Lukoto itu temuan, Bapak Ibu. Nah, itu lukoto ya. Bab lukoto ada sendiri, tapi nanti sedikit saya singgung karena beda antara lukoto dengan rikas, itu hukumnya beda, Bapak Ibu. Ya. Kita masuk syarat yang ketiga, Ibu Bapak. Asalisu ayyakuna nisoban kanisobi dhahabi wal fiddati. Sama. Syarat yang ketiga, bahwa barang harta karun yang berupa emas atau perak ketika ditemukan dan ada tuntutan zakat, manakala barang tersebut itu mencapai nisob. Nanti nisobnya emas 77,58 gram, nisobnya perak ya itu ada berapa itu, yang namanya perak itu 200 dirham, sama dengan 543,06 gram, begitu, hampir 600-an. Jadi lebih sedikit emas, karena emas harganya lebih mahal dibanding daripada perak ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, ketika bendanya berupa emas atau perak ya, kemudian fala zakata fi maduna nisob. Tadi udah diterangkan di atas, kalau memang wujudnya emas atau perak wajib zakat. Yang keempat, Ibu Bapak, ayyakuna fi ardin mawatin ya, ardin mawatin. Ini kita juga perlu tahu, Bapak ya, walaupun mohon maaf sekiranya kita belum pernah mengamalkan ini, tapi paling tidak bahwa ini adalah ilmu keislaman dan sebagian orang juga menjalani, Ibu Bapak. Dan kita yang tahu juga insya Allah, karena yang namanya tolabul ilmi itu dapat pahala, begitu. Dan siapa tahu walaupun kita gak jalanin, mungkin
anak kita, cucu kita, saudara kita, ada yang seperti itu, nggak tahu hukumnya, kita bisa ngasih penjelasan. Nah, syarat yang keempat ibu bapak, barang tersebut ditemukan pada suatu tanah atau bumi di mana bumi itu belum pernah dimiliki oleh siapapun. Artinya zaman dulu itu kan begini bapak ibu, yang namanya tanah, lahan itu kan awalnya nggak ada yang miliki kecuali Allah yang punya. Nah setelah itu siapa-siapa yang lebih dulu menempati di situ, baru dia itu mengatakan bahwa ini punya saya. Sama lah kayak sejarahnya orang kita di Betawi ini, orang-orang tua kita itu dulu yang namanya punya tanah agak pakai beli, umpamanya orang-orang dulu gitu pak ya. Yang penting kita petak-petak, kita garis-garis, oh ini punya saya. Tapi kan udah berjuang menebang pohon, rumputnya dibersihin, dikasih batas. Ketika sebelumnya betul-betul nggak ada yang punya milik, kemudian di situ ditemukan harta karun, emas dan perak, baru nanti orang tersebut wajib zakat bapak ibu. Tetapi sekarang yang kedua, au fi milkin wa ahya. Kalau begini, kita punya tanah bapak ibu, kita beli tanah, setelah itu setelah tanah kita gali, ternyata ada barang harta karunnya, emas atau perak. Tapi kita ingat, kita kan beli tanah ini baru 5 tahun, sedangkan ini peninggalan udah beratus-ratus tahun bapak ibu ya. Nah maka yang menemukan ini, walaupun dia yang punya tanah, tidak serta-merta langsung memiliki kemudian memberikan zakat, tapi ada yang namanya klarifikasi, dikonfirmasi dulu bapak ibu. Itulah Islam ya. Kayak maaf seperti lukoto bapak ibu, kita menemukan barang loh di jalanan, apakah kita itu berhak langsung memiliki? Enggak bapak ibu. Yang namanya lukoto, kita nemu duit 1 juta di jalan, apakah langsung kita telan, langsung kita pakai buat beli bakso? Agak boleh, tapi diumumin dulu di masjid ya, boleh dipakai setelah diumumkan. Tapi ada tapinya, kurang lebih ketika 1 tahun kemudian ada yang ngaku dan betul-betul memang itu harta milik dia, kita wajib mengembalikan ibu bapak. Itu namanya lukoto. Makanya tadi beda, lukoto dengan rikaz itu beda. Nah kalau rikaz berarti jelas ini cari pemilik sulit. Tapi kalau lukoto ditelusuri, walaupun yang punya sudah mati, sudah meninggal, mungkin ahli warisnya bapak ibu ya. Makanya kalau kita menemukan harta emas atau perak di tanah kita, kita lihat dulu ini dulunya tanah punya siapa kan begitu. Tapi kalau betul-betul gak ada yang punya, kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, gak ada yang punya atau ahli warisnya juga gak ada, ya sudah, bukan namanya rikas. Kalau rikas jelas itu di pra Islam ya. Ini namanya lukoto. Jadi ketika gak ada yang ngaku atau memang betul-betul ini gak jelas siapa pemiliknya, maka namanya lukoto. Kita lanjut, pada jibu zakatu alal maliki ini da'a al-ihya'a wa illa fayurja'u ila al-muhyi al-awwal fa in angkaro fayun sorofu li baiti madil muslimin. Kalau memang semuanya sudah gak ada yang ngaku ya, maka ada 2 alternatif. Yang pertama diumumin, kalau ini memang benar-benar lukoto, gak ada yang punya, itu prosesnya kurang lebih 1 tahun bapak ibu. Terus dalam 1 tahun apakah itu benda boleh kita pakai? Boleh, tapi dengan syarat ketika nanti setelah 1 tahun ada yang menemukan, maka sebagian yang kita pakai harus kita mengembalikan. Dan nanti bab lukoto ada tersendiri di babul muamalah. Ini karena bab zakat ada hubungannya ke situ, jadi kita singgung sedikit. Hadirin bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau betul-betul gak ada yang ngaku ya, maka kita serahkan kepada Baitul Mal atau Baitul Muslimin. Jadi Baitul Muslimin ini kalau di negara kita itu namanya kas negara bapak ibu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yustarotu mudiyul hauli. Selanjutnya birrikazi wal ma'dani bal tajibu zakatuhuma fil hal
Kalau yang namanya zakat perdagangan ada haulnya, setelah 1 tahun baru mengeluarkan. Kalau yang namanya zakat ternak sapi, onta, kambing ada haul. Emas juga begitu. Bagaimana kalau orang itu menemukan barang, entah itu barang tambang maupun yang namanya rikas atau barang temuan yang disebut dengan harta karun, maka tidak ada yang namanya haul, ibu bapak. Begitu menemukan, kalau memang sudah memenuhi persyaratannya, maka wajib langsung diurus agar dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau makdan atau makdin seperti zakatnya emas perak, ya bapak ibu. Tapi kalau rikas beda bapak ibu. Kalau rikas ini zakatnya adalah 1/5 atau boleh dikatakan 20%. Contohnya, ibu bapak menemukan harta karun berupa emas, ya, 250 gram. Berapa yang dikeluarkan? Kalau kita menggunakan zakat emas, itu kalau 250 gimana? 250 dibagi 10 berarti berapa itu? 250 gram dibagi 10 kan 25 ya ibu bapak. 25 dibagi 4 berapa ibu bapak? Kalau dibagi 2, 12,5, 12,5 dibagi 2, 6,5 gram. Itu kalau zakat emas. Ya, menemukan barang tambang sebanyak 250 gram. Sekarang rikas. Rikas itu harta karun, harta peninggalan orang-orang dulu, kerajaan di mana Islam belum masuk. Maka zakatnya bukan 2,5%, tapi lebih banyak, 1/5 atau 20%. Bagaimana pembagiannya Bu Bapak? Contoh, menemukan 250 gram emas, ya, dibagi 5 dikali 20%, maka zakatnya 50 gram. Jadi 250 gram, maka dikeluarkannya adalah 50 gram. Itu kalau bentuknya apa namanya emas ibu bapak. Lah kalau bentuknya perak, contohnya dia menemukan perak. Ini saya bikin contoh saja yang mudah. Ada 88 gram, 888 gram, 88 dikali ya. Terus dibagi 5 dikali 20%, maka ketika menemukan 888 gram, maka zakatnya 177,6 gram. Lebih banyak wujud barangnya. Kalau soal harga biasanya lebih murah dibanding daripada emas. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Kita belum sempat membahas kajian zakat yang terakhir, yaitu zakat tanaman dan zakat buah-buahan. Contohnya zakat tanaman, nanam padi, pokoknya tanaman-tanaman yang menghasilkan makanan pokok atau buah-buahan yang tertentu yang ditentukan oleh syariat, itu insya Allah nanti kajiannya yang akan datang. Silakan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, untuk sebelum kita berdoa, kita menyiapkan sebagai pengurus Masjid Jamiul Qadha untuk sarapan nasi kebuli, 1 nampan bikin 3 orang ya Pak ya. Jangan dulu pulang ya Pak ya. Silahkan, ada yang mau bertanya. Untuk ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup? Okay. Alhamdulillah cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan pengetahuan fikih ini kita sudah alhamdulillah mengetahui seperti ini. Insya Allah banyak manfaatnya, terutama mungkin para pengusaha-pengusaha ya di dalam melaksanakan zakat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Semoga kajian pada pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Mujalasah kita di masjid ini senantiasa Allah memberikan keberkahan kita, berkah umurnya, berkah rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaromatil fatihah wa bimu'jizatil fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li umrina barik lana li arzaqina wa barik lana li majlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.